Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Maghrib Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah, pengurus BKM yang kami hormati, yang kami muliakan. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah memulai dengan taqarrub kepada Allah. Taqarrub itu seperti kita katakan adalah usaha untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Usaha agar kita bisa lebih dekat kepada Allah. Usaha yang dilakukan ini bukan karena Allah jauh, bukan. Perilaku seseorang, sikap seseorang, upaya seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan karena Allah yang jauh, melainkan karena kitalah yang sering menjauh dari Allah. Kita sering menjauh dari Allah karena kita lalai mengingatnya. Itulah makanya ada konsep taubat. Kalau selama ini orang menerjemahkan taubat itu dengan minta ampun, bukan. Taubat itu bukan minta ampun. Minta ampun itu istighfar. Apakah taubat itu artinya istighfar? Bukan. Istighfar itu bagian dari taubat. Bagian kecil dari taubat itu adalah istighfar. Lalu taubat itu apa? Taubat itu adalah kembali kepada Allah. Taba yatubu taubatan. Taba artinya kembali. Taubat itu artinya kembalinya seseorang kepada Allah. Kenapa disebut kembali kepada Allah? Karena dia sudah membuat sesuatu yang sesuatu itu membuat dia jauh dari Allah. Atau dengan kata lain, dia sudah menjauhkan dirinya dari Allah. Yang sering kita baca habis sholat, itu ada zikir yang mungkin rutin kita baca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Apa maknanya? Allahumma, ya Allah, anta, engkau as-salam. Engkaulah keselamatan itu. Engkaulah kebahagiaan itu. Engkaulah kesejahteraan itu. Engkaulah sumbernya itu engkau. Ya Allah, engkau sumber keselamatan, engkau sumber kebahagiaan, engkau sumber kesejahteraan. Wa minkas salam, dan darimulah datangnya keselamatan, kesejahteraan, keselamatan, keafiatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembalinya semua itu.
Ketika kita zikir Allahumma antas salam, sesungguhnya kita mengakui bahwa kita tidak akan pernah dapat keselamatan kecuali dari Allah. Kita tidak akan pernah dapatkan kebahagiaan kecuali dari Allah. Kita tidak akan mendapatkan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat kecuali dari Allah. Itulah sesungguhnya pengakuan kita dalam zikir itu. Sekarang kalau kita balik, andaikan ada orang yang tidak bahagia, andaikan ada orang yang batinnya nelongso, sedih, kecewa, cemas, khawatir, itu artinya apa? Artinya dia jauh dari sumbernya. Artinya dia jauh dari Allah. Jadi kalau ada orang mengalami seperti ini kan awal. Sedih, takut, cemas, khawatir, itu kan awal. Ujungnya apa? Ujungnya stres. Jadi orang stres itu orang yang mana? Orang yang jauh dari Allah. Kejam kali Ustaz ya. Bukan. Ini teorinya. Kalau bicara tasawuf kita bicara teori. Prakteknya kita tak mau mendapatkan stres. Tapi kalau ada yang stres orang lain, jangan kita bilang itulah kau jauh kan dari Allah. Jangan. Marah dia sama kita. Kalau kita yang mengalami, akuilah kita jauh dari Allah. Itu baru gentleman namanya. Jangan tunjuk-tunjuk orang. Dalam tasawuf kita nggak boleh tunjuk-tunjuk orang, nggak boleh. Satu tunjuk orang, kita nunjuk diri kita berapa? Ya itu makanya nggak boleh tunjuk-tunjuk orang. Tapi kita tahu rumusnya kalau orang sedih, cemas, khawatir, itu artinya dia sedang berproses menjauh dari Allah. Kalau dia stres, betul dia jauh dari Allah. Setelah stres apa? Saya takut mengucapkannya, nanti ada yang marah. Saya tidak mau menyinggung siapa-siapa, tapi saya mau buat rumusannya itu, tegaskan dulu rumusnya, tegaskan. Ini loh, ini garisnya. Jadi zikir itu bukan sekedar zikir, bukan. Itu harus pengakuan dalam batin. Makanya orang kalau betul zikirnya, tenang jiwanya. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Baru dia mohon kepada Allah. Jadi pertama, kedua, ketiga itu dia hanya memuji Allah saja. Baru dia mohon, fahayyina rabbana bisalam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keselamatan. Hidupkanlah kami dalam kebahagiaan. Hidupkanlah kami dalam kesejahteraan, kedamaian. Jadi apa rumusnya bahwa kita jauh dari Allah? Nggak nyaman hidup kita, nggak tenang kita. Itulah rumusnya. Ya tapi kan itu karena masalah. Oh, siapa bilang masalah yang membuat kita cemas? Bukan. Cemas itu datang dari jiwa yang rendah. Jiwa yang lemah. Kalau masalah, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Justru karena masalah banyak orang yang sukses. Justru karena masalah banyak orang yang bangkit dari keterpurukan. Justru karena masalah orang kemudian mendapatkan kemenangan dalam hidupnya. Karena dia tahu mengelola masalah. Kalau orang karena masalah kemudian stres, itu artinya jiwanya yang lemah. Pikirannya yang lemah.
Lah itu kan pikiran lemah, bukan jauh dari Allah. Iya. Jiwa yang kuat itu adalah sebagian dari tanda zikrul qalbi. Nanti kita jelaskan apa yang harus dilakukan oleh seseorang supaya dia dekat kepada Allah. Tapi kita ingin tegaskan bahwa taubat itu artinya meninggalkan kecemasan, meninggalkan ketakutan, meninggalkan kekecewaan, buang itu. Emang ada orang yang bersih dari itu? Emang ada orang hidup tanpa sedih? Emang ada orang hidup tanpa kecewa? Emang ada orang hidup tanpa kegelisahan? Mana ada? Kata siapa nggak ada? Kata siapa nggak ada? Kata Quran ada. Kata Quran ada. Itu kan Nabi dan Rasul. Bukan. Quran bukan bercerita tentang Nabi dan Rasul. Quran bercerita tentang orang yang pasrah kepada Allah. Orang yang menginfakkan hartanya sirran wa alaniyatan. Maka kata Quran, mereka ini adalah la khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan dalam dirinya. Tidak ada kecemasan dalam dirinya. Tidak ada kegelisahan dalam dirinya. Walahum yahzanun. Tidak ada kesedihan dalam dirinya. Coba buka Quran. Berapa banyak Al-Quran bercerita itu buat manusia biasa. Mereka adalah, kalau dalam Al-Baqarah 112, mereka itu adalah orang-orang yang aslama wajhahu lillah, memasrahkan dirinya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berlaku ihsan. Dalam ayat yang lain Al-Baqarah atau Ali Imran saya lupa. Yang yunfiquna sirran wa alaniyatan, ujungnya apa? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ada enggak orang kaya yang enggak pernah sedih, enggak pernah cemas, enggak pernah khawatir? Ada, kata Quran. Itulah mereka yang berinfak secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, tapi dengan keikhlasan. Dia enggak pernah takut, enggak pernah cemas, enggak pernah khawatir. Pokoknya enggak pusing kepalanya dengan dunia ini. Kira-kira gitu. Jadi kalau ada tanda-tanda itu berarti secara psikologis ada masalah dalam jiwanya. Itulah tanda kejauhan dari Allah. Karena orang ini jauh, maka Al-Quran menyuruh dia kembalilah. Kembali kepada Allah, itu disebut dengan taubat namanya. Jadi taubat itu bukan astagfirullahaladzim, bukan itu taubat. Taubat itu kembali kepada Allah, tinggalkan semua dosa. Tinggalkan masa lalu yang buruk, yang jelek, tinggalkan itu. Maka dalam taqarrub ilallah, yang pertama itu adalah tarkul muharramat. Tinggalkan yang haram-haram. Apa yang haram? Laki-laki ini, Pak, dosanya banyak dari mata, dosanya banyak dari tangan, dosanya banyak dari kaki, dosanya banyak dari perut. Itulah dosa kita. Mata yang mana, tangan yang mana, kaki yang mana, perut yang mana. Udah tahulah kita itu. Perempuan itu dosanya banyak dari mulutnya. Tak usahlah kita jelaskan panjang-panjang. Tapi umumnya kita udah tahulah. Mata kita ini bisa membawa pada dosa. Entah dari mana saja mata. Maka tarkul muharramat, meninggalkan yang haram-haram itu artinya
meninggalkan segala keburukan, meninggalkan segala hal yang gelap, menuju kepada cahaya, dan cahaya itu Allah. Allah menyebut dirinya sebagai sumber cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Maka kalau orang menuju kepada Allah, itu artinya dia menuju kepada cahaya. Cahaya itu artinya apa? Cahaya itu artinya pencerahan. Cahaya itu artinya sesuatu yang membuat dirinya berubah menjadi lebih baik. Itulah cahaya. Matahari itu ada dua yang dihasilkannya. Pertama cahaya, yang kedua energi. Kata guru tasawuf saya, kalau orang mendekat kepada Allah, dia akan menemukan kedua-duanya. Dia dapat cahaya, dia dapat energi. Tapi sekali lagi, pada 2 pertemuan minggu yang lalu saya katakan bahwa selama ini kita mengakui bahwa ternyata energi kita itu hanya dari makanan. Mungkin, saya tidak tahu. Mungkin selama ini belum ada di benak kita bahwa ada sumber energi yang bukan dari makanan. Dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Jadi nanti orang yang mendekat kepada Allah, dia dapat cahaya, dia dapat energi. Maaf Bapak Ibu, kita ini hidup kalau nggak punya energi bisa hidup nggak? Oh nggak bisa, nggak bisa. Kita bisa duduk ini karena kita punya energi. Begitu hilang energi kita, lemes, lemes-lemesnya. Dari mana energinya? Pernah nggak kita coba mendekat kepada Allah lalu energi kita bangkit? Pernah. Nah, kalau pernah alhamdulillah. Tapi saya sambung dulu. Tarkul muharramat itu artinya bukan hanya meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak suka, tapi juga manusia tidak suka. Itu yang kita sebut kemarin dengan hablum minallah, hablum minannas. Ada nggak sesuatu yang orang tidak suka? Oh banyaklah, banyak. Menyinggung perasaan orang, membuat orang gelisah karena hutang, karena perilaku kita, karena sikap kita. Itu ditinggalkan, ya. Itu namanya tarkul muharramat. Yang kedua, ini karena waktu ini kita percepat saja. Fi'lul wajibat. Fi'lul wajibat itu artinya melakukan kewajiban kita kepada Allah. Loh kenapa meninggalkan yang haram terlebih dahulu? Karena itu lebih afdol. Bapak Ibu, kalau kita disuruh milih sholat maghrib 2 rakaat atau meninggalkan dosa, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah tinggalkan dulu dosa itu. Tinggalkan dosa. Kenapa? Karena itu lebih afdal. Rumusnya begini, jangan cari pahala kalau dosa masih melekat, belum dihilangkan. Rumus berikutnya adalah masuk surga itu bukan karena banyak pahala, tapi karena tidak ada dosa. Kalau rumus yang selama ini karena rahmat Allah, kalau itu iya, kalau itu sudah umum itu. Tapi saya ingin katakan bukan karena pahala, tetapi karena tidak punya dosa. Makanya tinggalkan dosa dulu, baru berbuat kebaikan. Fi'lul wajibat itu artinya kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah, plus yang disukai oleh manusia.
Ya, tapi kan yang disukai manusia itu belum tentu disukai Allah. Begini, ada common sense. Semua yang disukai manusia itu pasti disukai Tuhan. Common sense-nya itu yang kita ambil. Bukan partikel-partikelnya, bukan. Karena kalau partikel-partikelnya itu nanti setiap daerah berbeda, bukan itu yang kita bicarakan. Menolong orang, membahagiakan orang. Bahkan ketika Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kalau aku rindu kepadamu, kemana aku mencarimu?" Kan Allah jawab, "Carilah aku di antara hamba-hambaku yang hancur hatinya, yang nelongso batinnya, mungkin karena baru saja dia terbakar rumahnya. Mungkin saja karena dia baru saja kehilangan orang yang dia sayangi. Mungkin dia punya persoalan, datangi dia," kata Allah. Datangi dia, kata Allah. Engkau datangi dia, itu artinya engkau mendatangi aku. Itu fi'lul wajibat. Ada yang ketiga dalam tasawuf. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Dalam tasawuf ada yang disebut dengan khalwat namanya. Khalwat itu bukan khalwat dalam arti umum. Khalwat artinya la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Itu malah dilarang khalwat. Khalwat yang dilarang itu kata Nabi, jangan kalian berdua-dua dengan perempuan yang bukan mahram. Itu khalwat namanya secara fikih. Jadi khalwat secara fikih adalah berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Tapi khalwat dalam tasawuf adalah bersunyi-sunyi dengan Tuhan. Jadi kalau mau nangis, jangan di depan orang, di depan Allah, di atas sejadah tengah malam sendirian. Itu namanya khalwat namanya. Bukan nggak boleh baca Quran di masjid, monggo silakan. Tapi afdol itu adalah baca Quran itu nggak ada orang yang tahu. Kalau bapak dan ibu melihat orang yang hafiz Quran, tapi yang sudah tinggi ya, bukan yang baru-baru ngapal ya. Kalau yang baru-baru ngapal kemana-mana bawa Quran dia, itu baru-baru ngapal itu. Di kampus saya ada 2 dosen yang menjadi juri tahfiz 30 juz. 2 orang. Satu diantaranya itu sering pakai celana jeans. Dia kalau datang kemari, nggak ada bapak ibu yang tahu dia itu hafiz 30 bahkan dewan juri 30 juz. Tangan pendek, tak pernah pakai peci, padang pakai celana jeans. Pernah saya sholat Jumat di Masjid UIN Al-Izzah itu, di samping saya dia. Saya suruh, sana jadi imam. Coba, hafiz 30 juz. Gak mau dia ke depan. Dalam hati saya, itu imam kalau dia tahu ini dewan juri 30 juz, meskipun gak pakai peci, meskipun celana jeans, kalau orang sudah tingkat tinggi, dia baca Quran cuma gini-gini aja. Gini-gini aja dia baca Quran. Gak tahu orang dia baca Quran. Itu yang dimaksud khalwat namanya. Jadi amalnya nggak ada orang yang tahu. Saya wallah awalnya saya tidak tahu bahwa dia hafiz Quran. Saya di ruang dosen. Kemudian saya tanya, dia masuk. Dari mana? Namanya Zaid. Saya panggil Zaid. Dari mana Zaid? Alumni USU. S2-nya di USU. Anak hukum. Dari depan bang katanya. Ngapain ke depan? Nengok orang MTQ. Iya bang.
Saya pikir betul-betul nonton dia. Saya pikir dia betul-betul nonton. Nonton apa? Itu orang tahfiz katanya. Oh, ngapain nonton di situ? Saya bilang. Entah tuh disuruh orang tuh. Disuruh apa? Suruh jadi dewan juri. Bah, dewan juri apa? Disebutkannya, terdiam saya. Itulah perkenalan saya sama dia. Sejak itu hilang dalam wajah saya. Ini orang biasa, hilang itu. Tengoklah kalau bapak ibu sering nengok orang hafal Quran 30, mulutnya gini-gini aja tuh. Kadang-kadang ditutupnya sengaja. Satu lagi namanya Irwan. Itu khalwat namanya. Kalau dalam tasawuf, kami itu diajarkan khalwat itu namanya zikrul qalbi namanya. Zikrul qalbi itu adalah berzikir kepada Allah tanpa tahu orang. Alatnya itu qalbu, alatnya qalbu. Biar orang nggak perlu tahu kita sedang berzikir. Jadi kalau berzikir tutup saja mulutnya. Tutup saja mulutnya. Ini imam kita habis maghrib, habis isya selalu berzikir kepada Allah. Tugas kita ngapain? Ikuti imam, jangan buka mulutnya. Ikuti saja. Kalau mau pejam mata saja. Biar orang bilang kita tidur. Apa pedulinya dengan orang? Orang khalwat tuh begitu, nggak peduli dengan orang. Omongan orang itu nggak perlu dipedulikan. Kita pejam mata saja. Tapi yang kita baca sama dengan yang dibaca imam. Mulut kita tidak bergerak. Yang bergerak itu di sini. Nanti kalau tahu caranya, ini akan membawa kepada pencerahan. Nanti ada energinya, nanti ada cahayanya. Maka kalau baca Quran, zikrul qalbi, lakukan itu. Kalau berzikir, berzikirlah dengan kolbu, bukan dengan mulut. Saya pernah, mohon izin, mohon maaf. Saya pernah sampaikan di sebuah masjid. Subuh di masjid itu zikirnya juga dilakukan oleh imam. Dan makmumnya bahkan lebih keras suaranya. Saya sampaikan ini, maksud saya begini. Taqarrub kepada Allah melalui tasawuf itu dengan sembunyi-sembunyi. Itulah khalwat yang saya sebutkan. Tapi kata mereka, ini kan syiar. Kalau sudah mereka katakan syiar, saya nyerah, saya diam. Kenapa saya diam? Karena saya jarang mau bertengkar soal-soal itu. Tapi saya ingin katakan bahwa kalau orang serius taqarrub kepada Allah, zikirnya jangan pakai mulut. Kalau serius, ada 7 langkah yang pernah kita tulis. Ujungnya itu namanya hudurul qalbi. Ujungnya. Langkah ke-7 itu namanya hudurul qalbi. Inilah disertasi saya. Inilah disertasi saya. Yang 7 itu yang mana? Yang 7 itu. Yang 7 itu pertama, membaca dengan kolbu. Saya ajarkan ini kepada mahasiswa saya. Setiap kuliah kita baca Fatihah. Saya bersuara, tapi mereka semua harus baca dengan kolbu. Lalu saya minta mereka lakukan ini habis sholat. Lakukan ini habis sholat tanpa suara. Yang kedua, kalau orang sudah bisa membaca dengan kolbu, nanti dia masuk langkah kedua. Itu yang disebut dengan mendengar dengan kolbu. Kolbu kita ini sebetulnya bisa membaca, bisa. Kolbu kita ini bisa mendengar, bisa. Kalau sudah bisa masuk langkah kedua,
Nanti masuk langkah ketiga. Apa itu? Memandang dengan kolbu. Saya boleh kasih bukan pengalaman saya, tapi pengalaman orang yang itu terjadi di kelas saya. Mungkin pernah saya sampaikan, tapi saya ulang. Alhamdulillah, 2 orang yang saya sebut tadi itu dosen di Fakultas Syariah. Tapi orang ketiga yang akan saya sebut ini itu mahasiswa saya di S2, hafal 30 juz. Satu hari saya pun tahunya belakangan. Sekarang beliau sudah tamat. Waktu itu di kelas saya minta dia, Fulan, saya panggil namanya, Fulan, coba baca Quran. Di kelas saya kebetulan ngajar mata kuliah Ulumul Quran. Fulan, coba baca Quran. Dia baca Quran. Terserah baca apapun dia baca. Namanya orang hafal Quran, enaklah bacaannya, enak kita dengar. Setelah kira-kira 2-3 menit dia baca Quran, entah surat mana pun kita pun tak hafal suratnya kan. Setelah itu saya bilang, berhenti. Tutup mulutnya, lanjutkan membacanya di sini, kolbu. Lanjutkan bacanya. Lalu dia lanjut dia baca terus. Waktu dia melanjutkan bacaan itu saya bilang, coba lihat ke kanan saya maksudnya, berarti kiri dia ya. Di kanan itu ada 2 cewek, dua-dua belum nikah. Dia pun waktu itu belum nikah. Coba lihat ke kanan saya. Coba pandangi 2 perempuan di kelas ini. Tapi jangan berhenti baca Quran ya, saya bilang. Jangan berhenti ya, baca terus. Saya perhatikan wajahnya melihat 2 perempuan itu. Saya perhatikan wajahnya. Lalu kemudian saya bilang, cukup, palingkan wajahmu. Dipalingkan wajahnya, lanjutkan bacanya. Dia lanjut membacanya. Setelah rasa saya cukup, saya bilang stop. Setelah stop itu saya tanya, Fulan, apa yang engkau rasakan? Apa yang kamu rasakan waktu baca tadi yang di dalam? Beda nggak dengan yang di luar? Sebetulnya beda. Seorang hafiz 30 juz saja itu beda kalau bacaan keluar dengan bacaan di sini. Lebih merasuk bacaan itu. Lebih terasa dia. Nanti kalau dia pintar melakukannya, itu energinya itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi waktu itu tidak saya lakukan sejauh itu. Saya hanya bilang, pertanyaan kedua saya, apa yang kamu rasakan waktu membaca dalam kolbu tadi ketika melihat cewek-cewek ini? Katanya, biasa aja Pak, gak ada perasaan apa-apa. Saya bilang sama satu kelas, itulah dampak kalau orang berzikir kolbu. Tidak punya ketertarikan dia pada perempuan lain. Gak ada ser dalam dirinya pada perempuan. Bahayalah itu kalau sama istri. Kata orang, saya bilang ini bukan untuk istri. Ini untuk perempuan selain istri. Kalau orang di sininya baca, disuruhlah dia melihat perempuan, nggak ada rasanya, nggak ada rasanya. Apa kata Quran? Antara dia dengan orang itu ada hijab masturah. Itu ada hijab, ada dinding, sehingga nggak muncul nafsu syahwatnya. Kalau dia bisa melakukan itu. Jadi langkah ketiga itu adalah memandang dengan kolbu. Membaca dengan kolbu, mendengar dengan kolbu, memandang dengan kolbu. Bacaan dengan kolbu itu akan mempengaruhi pandangan seseorang. Ini sudah sering kita lakukan dalam training dan sambil bercanda Pak. Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, kira-kira ini perlu nggak untuk suami ibu? Perlulah. Wah, perlulah. Semua bilang perlu. Kenapa? Karena dosa laki-laki itu dari mata, Pak.
lebih banyak dari mata. Jadi kalau laki-laki itu nggak bisa menutup matanya, menutup mata itu bukan pejam mata, bukanlah, bukan. Menutup mata itu artinya membuat pandangan tertutup dari syahwat. Jadi dia boleh pandang orang, boleh. Dokter boleh memandang pasien yang bukan mahramnya. Tapi harusnya dokter harus dibuat hijabnya. Dokter laki-laki, obgyn, kalau dia memeriksa perempuan yang hamil, ada perasaan nggak? Kalau ada berdosa dia. Berdosa dia kalau dia punya perasaan. Macam-macam maksudnya. Jadi bagaimana caranya? Tutup itu dengan zikrul qalbi. Belanja. Penjual dengan pembeli boleh, boleh. Jadi tapi tidak boleh ada rasa. Guru dengan murid boleh melihat, boleh. Makanya kalau Bapak Ibu tanya saya, pakai apa nih namanya? Pakai cadar itu wajib enggak? Saya bilang enggak wajib pakai cadar. Bahkan kalau sedang ihram tak boleh pakai cadar. Itu skripsi saya itu. Perempuan itu dilarang pakai cadar kalau dia sedang ihram. Padahal itu ketentuan. Jadi bukan cadarnya sebetulnya. Yang penting itu bagaimana dia menutup aurat. Kalau aurat iya mesti ditutup. Dan yang lebih penting itu adalah laki-laki itu menutup syahwatnya dari perempuan. Caranya zikrul qalbi. Langkah keenamnya itu merasakan dengan kolbu. Langkah keberapa tadi? Keempat itu merasakan dengan kolbu. Yang kelima bergerak dengan kolbu. Yang keenam berbicara dengan kolbu. Yang ketujuh menghadirkan kolbu. Yang dalam bahasa Arab itu disebut dengan hudurul qalbi. Yang saya sebut disertasi saya tadi. Hudurul qalbi itu kalau dalam kitab-kitab turas ada 3 istilahnya. Pertama hudurul qalbi, yang kedua hudur saja, yang ketiga ihdarul qalbi. Apa artinya? Yang 3 ini artinya adalah menghadirkan hati kepada Allah. Maka kalau ada orang yang menulis-nulis di WA menghadirkan Allah dalam hati, katanya, saya tanya, gimana caranya menghadirkan Allah? Gimana caranya menghadirkan Allah? Karena dalam tasawuf bukan menghadirkan Allah, tapi mempersiapkan kolbu, hati ini hadir kepada Allah. Artinya ini dibersihkan. Bukan Allah yang dibawa-bawa, ditarik-tarik. Kita membersihkan diri sehingga nanti cahayanya Allah itu tertangkap oleh kolbu kita. Tapi itu yang pertama. Itu masih kategori zikrul qalbi. Yang kedua, di antara cara melakukan taqarrub kepada Allah juga dilakukan dengan zikrul qalbi, tapi bukan dengan metode yang saya sebut tadi, melainkan dengan zikir jantung. Penjelasannya sebetulnya panjang, tapi saya coba singkat ya. Zikir jantung itu adalah berzikir dengan irama jantung. Jantung kita lebih cepat sekian detik daripada jam dinding, daripada jam kita. 1 menit jam kita 60 detik. Jantung kita 1 menit itu 70 sampai 90 detik.
Bagaimana caranya? Kalau mau berzikir jantung, ikuti irama jantung. Ingat bahwa dalam tubuh kita tidak ada benda yang sudah bergetar sejak kita kecil sampai kita mati kecuali jantung. Umur kita berapa? Kita pernah sampaikan di sini. Umur kita 32 hari, jantung itu sudah disiapkan oleh Allah. Sampai kita mati. Maka detak jantung, kalau mau berzikir jantung, dengarkan itu. Tapi jangan disentuh. Boleh disentuh kalau lagi belajar. Sentuhlah. Sentuh di sini, sentuh. Dengarkan. Ini ada detaknya, tek, 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 itu detaknya. Pegang di sini, pegang di sini. Tapi kalau masih megang-megang, belum bisa zikir jantung. Zikir jantung itu nanti kita nggak boleh pegang-pegang, tapi kita sudah merasakan detak jantung. Bisa begini, terdengar detak jantungnya. Oke, ikuti irama jantung itu. Itu namanya zikir jantung. Pernah kita buat di Pondok Indah ini. Di Masjid Raya Pondok Indah. Yang ketiga, salah satu di antara cara taqarrub kepada Allah adalah zikir nafas. Meskipun ini penjelasannya panjang, tapi saya coba pendekkan. Nafas itu hurufnya sama dengan nafsun. Nafsun itu artinya jiwa. Nafas itu bahasa Arabnya nafasun. Bedanya apa? Bedanya itu fa. Fa-nya bedanya. Kalau nafsun, fa-nya mati. Tapi kalau nafasun, fa-nya hidup karena baris fathah, baris atas. Jadi sambil bercanda saya bilang, kalau orang bisa berzikir nafas, dia bisa menghidupkan yang mati dari tubuhnya. Apa yang mati? Terserahlah apa yang mati. Bisa hidup, bisa. Tapi belajarlah zikir nafas. Zikir nafas itu sudah pernah saya tulis. Boleh Bapak download nanti, cari nafas kesadaran. Ketik 2 kata itu saja, koma, lalu tulis nama saya, M. Iqbal Irham. Nanti akan keluar jurnal di Surabaya tentang nafas. Nanti ada teknik nafas di situ. Saya tulis tahun 2017. Nafas itu saya tulis di situ ada 3 langkahnya. Ada nafas panjang, ada nafas halus, ada nafas dalam. Ini nafas ini kalau dilakukan oleh orang, betul caranya, nanti jiwanya itu akan terpengaruh. Kenapa? Karena nafas dengan jiwa itu dekat sekali. Bagaimana caranya supaya khusyuk dalam sholat dengan nafas? Saya berteman dulu dengan almarhum Ustadz Fakhruddin Sarupai. Itu kawan seangkatan saya. Beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Tapi saya bersyukur, beliau itu juara Qori internasional yang di Iran. Saya bersyukur karena ketika beliau wafat, saya berkesempatan jadi imam sholat jenazahnya. Beliau wafat di Ciputat, kami masih bertetangga di Ciputat. Tapi setelah itu diterbangkan ke Medan, dikuburkan di Marelan. Tapi saya tidak bisa ikut ke Medan, saya hanya sampai di sana saja. Saya mau mengatakan bahwa semua qori itu tahu bahwa kalau dia membaca
pasti dia membaca tidak menarik nafas. Dia membaca sambil membuang nafas, bukan menarik nafas. Karena itu sebelum membaca, dia akan tarik nafas dulu. Berapa banyak itu dia tarik? Tergantung teknik nafasnya. Kalau Bapak Ibu tes belajar, nanti kita ajari bagaimana nafas panjang. Berguna nggak? Oh, siapa bilang nggak berguna? Oksigen itu obat. Oksigen itu obat. Obat apa? Obat berbagai jenis penyakit. Dulu di rumah sakit Angkatan Laut di Jakarta itu ada pengobatan dengan oksigen, tabung. Tapi meledak, meledak. Ada korban. Saya nggak tahu sekarang ada apa enggak. Itu makanya orang yang di gunung kayaknya lebih sehat dari kita. Kenapa? Oksigen di sana lebih bagus dari kita. Tapi jangan salah. Kalau orang latihan bagaimana bernafas dengan baik, dia pun bisa dapat oksigen yang bagus. Caranya tarik nafas halus. Gimana caranya? Nantilah. Tapi saya mau bilang teknik yang kedua setelah nafas panjang itu nafas halus namanya. Baru nanti kalau kita bisa masuk nafas dalam, bisa kita bawa dalam sholat. Maka sholat itu jauh lebih enak, lebih tenang, lebih sejuk, dan gak buru-buru. Gak ada yang buru-buru. Semuanya dilakukan dengan nyaman. Dekat dengan Allah itu cirinya adalah jiwa kita ini lebih tenang daripada sebelumnya. Itu aja cirinya. Ciri yang mudah lah. Ciri yang mudah. Semakin gelisah hati kita, sebetulnya menunjukkan kita jauh dari Allah. Tapi semakin tenang batin kita, siapa yang gak punya masalah? Allah. Semua orang punya masalah. Tapi masalah itu tidak membuat kita stres. Selalu ada jalan keluar. Ini bagian dari takarub kita kepada Allah. Saya hentikan dulu, udah hampir jam 8. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Iya, pas waktu. Itu yang pernah saya sampaikan di masjid ini. Kan pernah saya katakan mudah-mudahan sama sekali tidak menunjukkan apa-apa ya. Saya pernah katakan waktu saya sholat di BSD, habis sholat Jumat, saya sholat sunat, tiba-tiba dari belakang ada orang yang mendekati saya, lalu dia bilang, saya menikmati sholat Bapak. Padahal saya sholat sunat 2 rakaat. Saya tidak percaya sama dia, lalu saya tanya, dari mana Bapak menikmati sholat saya? Kata dia, dari nafasnya. Dari nafasnya. Oh, ternyata orang ini bisa melihat gerak nafas seseorang. Dari mana? Padahal dia di belakang saya. Baru saya percaya ketika saya kemudian mengobati tulang belakang saya dengan nafas, lalu dia sambil senyum dia bilang, Bapak ngobati tulang belakang ya? Tahu dia. Maka saya ingin katakan pada Bapak dan Ibu, zikir nafas itu bagian dari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Iya Pak. Saya ingin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sangat menarik dengan zikir ya. Zikir yang kita biasanya bisa. Ini dengan qalbu dan dengan nafas. Pertanyaan saya, apakah orang yang berzikir seperti dengan qalbu dan nafas itu usuknya maksudnya benar-benar seperti apa yang harus itu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tidak paham yang dimaksud khusyuk yang benar-benar itu Pak. Karena nanti kalau kita cerita khusyuk akan banyak definisi khusyuk.
Tapi kalau Bapak tanyakan, apakah itu membawa pada ketenangan jiwa? Dan ketenangan jiwa itu membuat seseorang tunduk dan patuh kepada Allah, maka saya jawab iya. Saya jawab iya. Karena sekali lagi, khusyuk itu sebetulnya kerja kolbu. Kerja kolbu itu dia menundukkan jiwa. Jiwa itu dia termasuk pikiran ya Pak. Jadi kalau kita mau khusyuk, pikiran melayang-layang entah kemana, itu namanya tidak khusyuk. Salah satu kerja kolbu itu kalau dia khusyuk adalah dia diamkan pikiran kita. Dia mendiamkan pikiran kita. Itu kerja kolbu sebetulnya. Nah kalau itu dilakukan dengan zikir kolbu, zikir nafas. Kalau Bapak masih ragu, saya bisa ajari 2 jam. Dan itu kita praktekkan 8 jam biasanya. Kita praktek itu 8 jam biasanya. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi nanti saya tidak usah ngomong macam-macam. Nanti kita buktikan saja. Kalau saya lebih suka begitu. Nanti saya buktikan. Bisa dilatih, saya ajari baca ini. Nanti Bapak rasakan sendiri. Sampai bawalah dalam sholat. Sampai bawalah dalam sholat. Boleh Bapak rasakan beda nggak sholat ini dengan sholat sebelumnya? Untuk apa? Bukan kita ingin anggar. Bukan. Kita bisa buktikan itu. Kita bisa buktikan. Bahwa kalau orang berzikir kolbu dengan benar, dia mendapatkan sesuatu. Kalau dia berzikir nafas, nanti di luar sholat pun dia akan dapat ketenangan. Sama. Asal dia mau melakukannya. Nafas ini adalah satu, kalau saya boleh sebut satu-satunya. Satu-satunya tanda hidup kita itu cuma nafas. Kalau jantung orang lain nggak tahu. Tapi nafas, kalau kita udah nggak bergerak, apa yang dites orang? Masih ada nafasnya. Berarti masih hidup. Kan sering kita dengar, ingatlah Allah sepanjang nafasmu. Kalau ada tulisan ini di WA, saya suka kalian cagil kalau bahasa orang Melayu. Cagil tuh saya colek-colek dia. Gimana Pak ceritanya? Kok bisa zikir itu dengan nafas? Iyalah kita harus berzikir supaya. Caranya gimana Pak? Saya sebetulnya mencagil saja, saya colek-colek saja. Orang ini paham nggak tentang zikir nafas? Nanti kita bicara lebih panjang soal zikir nafas. Tapi kalau panjang pun tidak ada bukti, nggak ada gunanya. Nanti kita buktikan kalau Bapak mau. Kapan? Terserah. Zikir nafas itu juga perlu waktu 8 jam. Zikir jantung juga perlu waktu 8 jam. Zikir kolbu juga perlu waktu 8 jam. Mak 24 jam? Enggak juga. Saya pun enggak tahan kalau 24 jam enggak tidur. Mana tahan saya? 8 jam itu artinya sehari 8 jam, sehari 8 jam, sehari 8 jam. Tetapi kalau mau singkat, nanti kita praktek singkat saja. 2 minggu lagi misalnya, kita praktek singkat saja. Cuma kadang praktek singkat ini enggak terasa dia. Enggak terasa dia. Sekali 2 kali mungkin paham, tapi prakteknya itu yang agak sedikit perlu waktu. Tapi saya sekali lagi mengatakan bahwa ini kalau Bapak tanya, apakah seperti itu? Insya Allah iya, insya Allah. Baik, terima kasih. Mohon izin kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.